Gini oke? Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, siapa yang pernah dengar saya sharing sebelumnya? Bohong aja. Oke, nama saya Johnny. Thank you buat Edison buat udah undang saya buat sharing di sini. Oke, dan thank you juga buat kehadiran teman-teman ya. Luar biasa ya, Anda semua udah kumpul di sini buat dengerin gua ngomong. Soalnya gue juga bingung mau ngomong apa. Semua materi gue udah bagiin gitu ya. Dan saat ini gue mau sharing sesuatu yang biasa gue juga udah bagiin kepada grup gue, oke? Tapi ya semoga bisa bermanfaat buat kalian, oke? Nah, so teman-teman, gue akan nanya dulu nih. Ada yang pernah punya cita-cita jadi agen asuransi? For sure enggak ya. Gue sendiri juga nggak pernah punya cita-cita jadi agen asuransi. Gue yakin kita semua yang ada di sini, semua rata-rata pasti nggak punya cita-cita jadi agen asuransi. Ya mungkin kalau nanti anaknya Edison ngeliat bapaknya Homia, Hocia, Hokun mungkin pengen lah ya. Anak-anaknya Ping gitu ya. Ya mungkin mau lah. Second generation biasanya mau. Tapi first generation biasanya belum. Oke. Terus kenapa kita ada di sini? Oke. Nah, apa sih yang membuat orang oh ya, gue nggak boleh lari-lari ya karena ini ya. Nah, oke, thank you. Nah, jadi so what is so amazing about this business gitu ya. Nah, so teman-teman hari ini gue akan share bahwa sebenarnya ada peranan kita sebagai agent yang nggak bisa digantikan dan kenapa kita ada di sini. Dan nanti abis itu gue akan share bagaimana gue ngejalanin bisnis ini, oke? Nah, apa sih life insurance itu teman-teman? Asuransi jiwa. Nah, oke, sebenarnya bukan jiwanya yang diasuransikan, karena ya jiwa kita punya Tuhan gitu kan ya. Kita nggak bisa mengasuransi jiwa orang. Nah, sebenarnya bisnis kita itu bisnis apa sih? Nah, kita adalah jadi gini, semua orang itu pasti akan ngalamin ketiga hal ini, sick, aging, and death, betul nggak? Dia suka nggak suka sama asuransi, semua orang bisa mati? Hanya yang nggak mati itu kayaknya cuma Superman, gitu ya, Batman aja mati, gitu. Tapi Superman juga mati terakhir kan ya, oke? Nah, so mereka suka atau nggak suka asuransi, mereka akan mati, betul? Everyone die, oke? Nah, cuma karena mereka mati itu jarang ada yang kondisi matinya pada waktu yang tepat. Oh, pas ya dia mati, pas banget waktunya, jarang. Biasanya itu pasti ada yang belum siap atau ada yang belum selesai, oke? Nah, so ketika itu terjadi, karena semua pasti mati itu 100%. Tapi yang nggak pasti adalah kapannya dan bagaimana caranya. Nah, masalahnya kalau ada PR-PR yang belum selesai, dia bisa selesaikan dengan instrumen insurance. Oke. Nah, terus yang kedua adalah aging, tua. Dia mau suka atau nggak suka asuransi, dia punya atau nggak punya asuransi, semua orang bisa tua nggak? Semua orang pasti tua, oke? Hanya Edward Cullen yang nggak jadi tua-tua, betul ya? Oke, nah terus abis itu semua orang suka atau nggak suka asuransi, bisa sakit nggak? So, tiga hal ini, sick, aging, and death adalah isu yang akan semua orang hadapi, setuju? Lo mau suka nggak suka asuransi, semua orang akan hadapi. Pertanyaannya adalah, lo punya solusi apa ketika ini terjadi dalam hidup lo? So, gue datang kepada Dr. Budi. Gue datang ke dia itu bukan buat jualan. Gue cuma datang ke dia dan, everyone will face this problem, sick, aging, and death. Lu udah punya solusinya belum kalau terjadi hal seperti ini? If you don't have the solution, gue punya solusinya. And insurance give the life solution for the sick, aging, and death. Life solution itu maksudnya apa? Yang pertama adalah lifetime protection. Maksudnya apa ya? Kalau dia meninggal, ya kan kalau kita menikah kan dulu Dokter Budi baca janji nikah nggak? Baca ya. Nah itu kan janjinya apa? Sehidup semati, betul ya? Artinya kalau yang satu mati, yang satu juga harus ikut hidup. Masa yang satu mati, yang satu mati? Kan satu mati, sehidup semati, yang satu mati, satu harus tetap hidup dong, ya. Nah guys, life insurance is not about those who will die. Tapi karena yang hidup harus tetap hidup. So that need lifetime protection. Oke? Kita akan mengasihi anak kita bukan seumur hidup kita loh. Tapi life insurance bisa mengasihi seumur hidup dia. Lifetime protection. Yang kedua adalah income when disabled. Oke? Nah, kalau misalnya kita semua sama pencari uang, kita punya tujuan yang sama lah. Dokter Budi pergi pagi pulang malam, pergi praktek cari uang buat siapa? Buat istri, buat anak, betul kan? Nah, so kita punya tujuan yang sama dengan pencari uang. Cari uang buat keluarga, buat istri dan anak. Mencari uang, lakukan itu ketika dia bisa. Kita lakukan ketika pencari uang nggak bisa lagi. Nangkep maksudnya? So ketika Anda datang kepada Mr. Prospect, Anda akan bilang, Mr. Prospect, gua sama lo punya tujuan yang sama. Lo pergi pagi pulang malam buat apa? Cari uang buat siapa? Buat istri, buat anak kan? You are the plan A. But what if the plan A fail? You still have me, the plan B. Bukannya berarti kita jadi married sama istri dia, bukan. Maksudnya insurance will give income.
ketika plan A is fail. Nangkep? Terus financial planning, oke? Siapa yang pengen anaknya kuliah? Semua pasti pengen anaknya kuliah. So, lu suka atau nggak suka asuransi, anak lu bakal kuliah nggak? Pertanyaan, lu udah punya solusi belum untuk make sure anak lu akan kuliah? Nah, gue baru baca buku satu Atomic Habit. Dia bilang bahwa ada satu hal yang bagus banget. Dia bilang mengotomatisasi kebiasaan baik. Misalnya contohnya gini ya. Bagaimana caranya buat turunin berat badan? Satu hack yang paling praktis. Siapa yang mau tahu? Hah? Makannya gak enak, bener. Jadi satu keluarga lu, Mas Yohana masak yang gak enak, sekeluarga semua pada makan gak enak semua, pasti otomatis jadi kurus, betul ya? Ada cara yang lebih gampang supaya tidak menyiksa keluarga yang lain. Mau tahu? Hah? Beli piring yang lebih kecil. Jangan nambah. Makan dengan piring yang lebih kecil. Oke, nah itu salah satu hack gitu ya. Nah, so dengan begitu otomatis jadi lebih itu kan. Gitu. Nah, so salah satunya bagaimana mempersiapkan tabungan pendidik anak. Kalau lu punya otomatis potong dari rekening lu setiap bulan, dari gaji lu terima atau income lu terima, langsung kepotong deduct dan memaksa lu buat saving setiap bulannya, anak lu bakal kuliah gak? Karena itu akan memforce lu membangun sebuah habit, lu akan saving buat pendidikan anak lu. Guys, no one plan to fail. Setuju? Kalau ditanya semua pengen nggak anaknya kuliah? Semua pengen. Tapi kenapa ada yang nggak kuliah? Karena orang tuanya fail to plan. No one plan to fail. They just fail to plan. Nangkep ya? Terus dana darurat. Ya kalau sakit, lu punya 3 kartu. Kartu ATM, kartu kredit, sama kartu PPH Plus. Lu pilih kartu yang mana? So, PPH Plus adalah emergency fund yang paling dahsyat yang kita bisa miliki kalau sampai terjadi hal yang di luar dugaan. Oke? So, sick, aging, and death. Semua orang bakal hadapin. Pertanyaan adalah, lu punya solusinya nggak? Kalau lu punya solusi yang lebih baik daripada life insurance, gua mundur. Lu nggak usah beli. Tapi so far belum ada instrumen yang lebih baik yang buat gantiin ini. Nangkap? Nah, yang kedua adalah tujuan utama diciptakan asuransi jiwa. Nah, guys, mereka punya asuransi, terus apakah dengan demikian dia nggak bakal mati, nggak bakal sakit, nggak bakal tua? No. Semua orang, dia punya atau nggak punya asuransi, tetap bisa sick, aging, and death. Nah, insurance tidak bisa menghilangkan sick, aging, and death. Insurance cuma bisa membantu orang mengelola impact, konsekuensi, sama efek daripada sick, aging, and death tersebut. Nangkep ya? Insurance cuma mengurangi impact, konsekuensi, sama efek daripada kalau mereka terjadi resiko sick, aging, and death. Oke? Nah, teman-teman, sekarang dengan COVID kayak gini, resiko makin tinggi gak? Ya kan? Nah, insurance, semakin resiko itu semakin tinggi, insurance semakin dibutuhkan. Makanya, ketika orang melihat COVID ini sebagai resiko, sebagai ancaman, kita mesti melihat COVID ini sebagai peluang. Karena insurance semakin dibutuhkan ketika resiko semakin tinggi. Guys, kapan waktu terbaik buat jual jas hujan? Musim hujan. Oke, saat ini lagi musim COVID. Kapan waktu terbaik buat jual insurance? Pas lagi COVID. Oke. Nah, karena mungkin kalau misalnya udah nggak COVID, udah reda dan sebagainya, mungkin awareness-nya udah mulai akan berkurang. Tapi sekarang lagi tinggi nih awareness-nya. Nah, teman-teman pernah lihat balapan mobil F1 kayak gini? Oke. Nah, pernah nggak lihat mobil balapan F1 kayak gini terus tabrakan, guling-guling? Dan kita berpikir mati nih, kayaknya drivernya mati nih, drivernya pernah? Terus tiba-tiba drivernya keluar kucuk masih hidup, pernah lihat? Nah, pertanyaan gua, oke, kenapa ini tabrakan dengan begitu kenceng, oke, hantem, gitu kan, guling, terus keluar drivernya masih hidup. Tapi Anda juga pernah lihat tabrakan di kendaraan di jalanan, drivernya mati. Dan survei membuktikan kecelakaan yang terjadi di jalanan sama yang terjadi di F1 itu lebih banyak yang mati yang di jalanan daripada yang di Formula One. Oke? Walaupun di Formula One jauh lebih cepat. Oke? Jauh lebih kencang benturannya. Tapi kenapa yang di jalan raya itu lebih banyak yang mati padahal lebih pelan daripada yang di F1? Menurut Anda kenapa? Hah? Yes, safety-nya. Karena a risk is not a risk kalau lu bisa kelola dengan baik. Nah, apa maksudnya? Karena resiko bukan lagi resiko kalau bisa kelola dengan baik. Karena di sini mereka udah prepare semuanya. Mobilnya dibikin ceper, pakai helm, seat belt, fit semuanya. So, kalaupun terjadi benturan, walaupun sekencang apapun, karena sudah dikelola dengan baik, dampaknya
berkurang. That is insurance. Dia mengurangi dampak, konsekuensi, dan resiko ketika terjadi resiko. Nah, apa maksudnya? Nah guys, a risk is not a risk kalau bisa dikelola dengan baik. Gue tahun 2020 gue sakit, hantam sekali berobat biaya total 3 miliar. Guys, a risk is not a risk kalau bisa dikelola dengan baik. Untungnya gue punya insurance, sehingga gue nggak keluar duit sama sekali lah buat 3 miliar itu. Oke? Gue nggak keluar duit sama sekali buat 3 miliar itu. Nah, so risk is not risk kalau bisa dikelola dengan baik. Nah, so apa yang kita lakukan? Kita bukan jual produk, tapi kita menawarkan solusi life. Tadi itu ya, lifetime protection, income and disable, financial planning, and emergency fund ketika terjadi risiko sick, aging, and death. Got the point? That is life insurance. Itu yang nggak bisa diganti dengan produk apapun. Oke? Nah, nah bagaimana kita mengenangi resiko? Oke? Nah, kan tadi itu kan kita mengelola dampak, impact, konsekuensi, sama efek daripada kalau terjadi sick, aging, and death. Nah, sebenarnya ada 4 cara manajemen resiko. Cara pertama buat manajemen resiko adalah menerima resiko. Oke? Datang ke sini ada resiko nggak? Nah, ya udahlah, nggak usah pakai masker. Itu menerima resiko. Oke? Nah, ada misalnya gini lah, pakai contoh yang gini. Misalnya gue pengen beli martabak. Gue mau makan martabak, tapi di luar lagi hujan. Oke? Nah, so ada 4 cara buat gue tetap mesti makan martabak, gue tetap mau makan martabak nih, tapi di luar lagi hujan. So ada 4 cara yang bisa gue lakukan. Yang pertama, menerima resiko. Hujan-hujanan, tetap keluar beli martabak. Gue menerima resiko. Resiko apa? Kehujanan. Oke? Cara kedua, mengelola resiko. Pakai payung, pakai jas hujan. Oke? Pergi keluar. Kehujanan nggak? Dikit, ya. Mengelola resiko. Oke, jadi pakai helm dan sebagainya lah. Pokoknya nutup abis, mengelola resiko. Oke. Nah, gue tetap dapat martabak, tapi resiko udah gue kelola. Cara yang ketiga, menghindari resiko. Ya udahlah, gue nggak jadi makan martabak, di rumah aja makan mie goreng, Indomie, gitu ya. Itu menghindari resiko, nggak jadi keluar. Yang keempat, mentransfer resiko. GoFood. Oke, pakai Gojek. Tukang gak ada martabak, gue makan. Gue tetap dapat martabak. Oke, siapa yang kehujanan? Dan ada biaya tambahan ongkirnya yang ada bayar, betul? Di insurance, itulah yang namanya premi. So, lu transfer resiko lu kepada Prudential. Ketika gue terjadi resiko sakit 3 miliar itu, guys, gue nggak kehujanan. Gue nggak kena resiko itu. Nggak kena resiko biaya berobat 3 miliar itu. Karena gue udah transfer resikonya ke Prudential. Dan ongkirnya itulah premi yang gue bayar setiap bulan. So, transfer resiko. Nangkep maksudnya? Guys, you don't have to take that risk by yourself. Lu punya asuransi, lu nggak punya asuransi, sama aja. Lu tetap harus bayar. Oke? Karena semua orang pasti ngalamin sick, aging, and death. 90% orang sebelum meninggal, itu sakit dulu. Pernah dengar orang tidur lalu meninggal? Pernah dengar orang sakit lalu meninggal? Mana yang lebih sering terjadi? Sakit meninggal. So, semua uang yang lu kumpulin, lu kalau nggak pakai sebagian buat bayar premi, akhirnya lu akan pakai sebagian besar buat bayar rumah sakit. It's the same. Kalau lu nggak punya asuransi, lu adalah perusahaan asuransi buat diri lu sendiri. Masalahnya adalah kalau terjadi emergency case, siapa yang lebih kuat? Lu atau perusahaan asuransi? Nangkap maksudnya ya? Oke? Nah, so ini, insurance mengurangi resiko akibat sick, aging, and death. Oke? Resiko apa aja yang kita cover? Yang pertama adalah resiko kematian, manfaat kecelakaan, kematian, dan cacat. Tahu ya? Pewarisan, cinta. Resiko kesehatan, rawat inap, operasi, pengobatan, dan sekuritis, PSS, PPA+. Resiko keuangan, tabungan jangka panjang, pendidikan anak. Oke? Pucerah, dan sebagainya. Resiko umur panjang, masa pensiun, biaya hari tua, PCB 88, and so on. Oke? Nah guys, ini adalah resiko-resiko yang kita cover. Nah, tapi ada resiko yang lain yang disebabkan oleh COVID. Employment risk. Gara-gara COVID, ada nggak orang kehilangan pekerjaan? Ada nggak orang yang akhirnya pekerjaannya digantikan oleh robot? Sekarang udah banyak loh. Kalau Anda makan ke Hai Di Lao, itu udah ada waitress kucingnya lucu banget datang bawa makanan, Anda bisa pilih-pilih makanannya. Oke? Nah, so teman-teman udah mulai ada kayak gitu. Dan nanti katanya ke depannya akan lebih banyak lagi profesi yang akan digantikan oleh robot. Oke? Nah, so
terus ada nggak masa berkarir yang semakin pendek, usia pensiun yang diperpanjang, competition. Nah, ini ada resiko-resiko dunia kerja, guys. So, COVID menciptakan 3 hal resiko baru. Yang pertama, resiko kehidupan dan kesehatan. Ada yang meninggal, ada yang sakit. COVID menyebabkan bisnis-bisnis pada kolaps. Pernah dengar? COVID menyebabkan pengangguran naik. So, menurut Anda, bisa nggak apa yang kita kerjakan? Erisan setiap minggu suruh kita ngoceh-ngoceh, terus suruh kita prospek rekrut. Bisa nggak itu mengurangi dampak, konsekuensi, dan akibat dari COVID ini? Bisa nggak pekerjaan kita? Hah? Bisa. Kalau dia bokeh, tawarin jadi agent. Kalau dia sakit, maksudnya kalau dia sakit udah nggak bisa tawarin polis ya. Kalau dia ada duit, tawarin dia buat saving. Kalau dia bokeh, tawarin dia jadi agent. So, bisnis kita supposed to be paling grow di masa resiko COVID ini bertumbuh. Oke? So, sebenarnya apa sih tugas kita sebagai agen asuransi? Nah, ini teman-teman. Pertama, kita berlomba melawan resiko. Siapa yang datang lebih dulu? Kalau lu datang duluan, lu menang. Kalau resiko datang duluan, lu kalah. 4 bulan yang lalu, sekitar bulan Oktober, cici gua dulu buka polis ya, tahun 2008. Gue jadi agent 2007, 2008 baru cici gua buka polis. Lalu 2018 karena krisis tuh, yang krisis global, dia collapse, so dia udah nggak sanggup lagi, so sekeluarga polis dia ditutup-tutupin. Terus 2019 akhir, 2020 gue sakit, dan 2020-2021 kemarin gue somehow gue merasa nggak tenang dalam diri gue ya, karena gue pikir gue aman cici gue. Kalau misalnya cici kalian sakit, nggak mungkin kalian nggak sumbang duit, betul nggak sih? Nggak mungkin kalian nggak urunan, betul kan? Nggak mungkin kalian diem aja, nggak mungkin lah. So gue pikir kalau sampai ada apa-apa sama cici gue, nggak mungkin gue diem aja, gue pasti akan jadi perusahaan asuransinya juga, gitu ya. Nah, so gue telepon cici gue, "Ci, lu mesti buka asuransi. Terserah, ya, terserah anaknya lu yang mau jadi agennya, terserah lu mau jadi agennya, terserah lu mau minta komisi apapun, terserah gitu ya. Tapi yang pasti lu mesti punya asuransi. Kalau lu nggak punya budget, ya udah patungan gue bayarin separuh apa segala macam. Gitu. Tapi lu mesti ada." Terus dia bilang, ya udah, gue buka, gitu ya. Nggak apa-apa, gue bayar aja, gitu. Terus abis itu dia buka, abis itu suaminya juga tadinya nggak mau kan, satu-satulah kan, dia mau buka PSS kan, satu-satulah bayar tahunan gitu, satu-satulah, ini ntar aja gitu. Ya udah, gua kan cuma konsennya menci gua gitu. Suaminya minggu depan mau buka juga, minggu depan suaminya juga buka. Kemarin di bulan Januari akhir, berarti sekitar 3 bulan 10 hari gitulah, cici gua bilang suaminya tiba-tiba kelayangan, terus cek darah, HB-nya 6. Oke. Waduh, gue udah panik juga, kenapa nih gitu kan. Dan puji Tuhan klaimnya semua dibayar. Dia transfusi darah 4 kantong, dan PPH plusnya, maksudnya asuransi kesehatan cover semua lah, Prudent cover, full as charge. Dan gue cuma mikir, kalau sekarang suruh dia buka polis pasti udah susah. Oke. Terus yang kedua, kalau waktu itu gue nggak datang nawarin dia, gue kalah. Penyakit datang duluan. So guys, di luar sana, lu balapan sama COVID loh. Lu duluan yang nyampe atau COVID duluan yang nyampe? Kalau lu berhasil ngeyakinin dia, lu menang. Tapi kalau COVID nyampe duluan, lu kalah. So mana yang menang duluan? Oke? Nah, yang kedua adalah menutupi celah yang ada agar resiko nggak masuk secara diam-diam. Karena ketika lu prospek orang, pasti ada yang bakal bilang, "Malu, gue udah punya polis," betul? Betul nggak? Guys, bangkit berdiri bentar yuk. Bagi berdiri. Oke, bagi berdiri. Oh ya, ini gue lupa ya, pada pakai masker ya. Jadi pada nggak boleh bersuara, jadi agak hening. Oke. Nah, so angkat tangan sebentar. Oke, jinjit. Turun. Jinjit. Turun. Jinjit. Turun. Oke, silakan duduk lagi. Oke. Nah, yang kedua adalah menutupi celah yang ada agar resiko nggak masuk secara diam-diam. Nah guys, ketika kalian telepon orang, pasti ada yang akan bilang sama kalian bahwa gue udah punya asuransi, betul? Ya. Nah, tapi masalahnya adalah dia benar-benar tahu nggak produk yang dia miliki apa. Ini
gue pernah waktu itu sekali temenin agent gue case pertama dia, dan waktu dia nelpon prospeknya bilang, gue John, Ling, nama agent gue Aling, gue udah punya polis Ling, udah ada 5. Nah kira-kira kalau anda diteleponin prospek kalian bilang kalian udah punya 5 polis, kalian masih berani nggak samperin dia? Bagus, ET7 berani mati semua ya. Oke. Nah tapi yang gue salut agent gue ini juga mentalnya berani juga gitu ya. Nggak apa-apa Pak, Bapak tahu nggak manfaat polis Bapak apa? Ya gue nggak tahu, itu istri gue semua yang urus sih. Nggak apa-apa Pak, banyak orang nggak ngerti manfaat polisnya apa. Mendingan saya bantu Bapak buat review polis Bapak lah, itu nanti Bapak bisa tahu manfaat polis Bapak apa. Nah ketika nyampe ke sana dia bawa gue, agent baru kan, dia bawa gue, dan pas gue lihat polisnya semua ternyata adalah asuransi jiwa semuanya. Oke. Asuransi jiwa yang ada investasinya lah, yang gede di investasinya. Dan abis itu istrinya nanya, John ini kalau mau masuk rumah sakit pakai polis yang mana? Gue bilang nggak ada satupun yang bisa dipakai kalau mau masuk rumah sakit, karena ini semua keluar kalau asuransi meninggal. Waduh, dia kaget. Terus mesti gimana? Gue ceritain dia lah tentang asuransi kesehatan, proteksi income dan sebagainya. Dan malam itu kita pulang, Aling closing premi 20 juta per bulan. Oke? Nah, yang pengen gue kasih tahu adalah kalau dan ceritanya nggak selesai sampai di sana. Setahun kemudian itu nasabah kena serangan jantung. Oke, kena serangan jantung. Klaim rumah sakitnya dibayar, plus CCB dia keluar 1 miliar. Oke, CCB-nya 1 miliar. Nah, yang pengen gue kasih tahu adalah, guys, kadang-kadang orang pikir dia udah punya asuransi, tapi dia nggak tahu asuransi dia punya itu apa. Dia cuma punya PSS. Gue pernah loh diteleponin sama nasabah gue, John, itu tetangga gue, kok bayar asuransinya mahal-mahal, pas meninggal cuma dapat santunan 20 juta. 15 juta. Ya karena dia cuma ambil PSS. Nah kan maksudnya guys, dan udah lumayan tua, cetiawan lebih gitu ya. Maksudnya dia bandingin sama yang lain, cetiawan lebih kok dapat UP-nya bisa sampai ratusan juta, kok ini cuma 15 juta. Karena dia cuma ambil PSS gitu. Terus habis satu lagi, John, kok nasabah gua satu kemarin kena COVID nggak bisa dibayar? Ya karena dia cuma ambil Pru Cinta. Tunggu mati dulu lah baru dibayar ya. Nah jadi guys, banyak orang nggak ngerti manfaat diambil, dan ada celah-celah yang perlu ditutupin. Nangkep maksudnya ya. Nah, melawan pemikiran dan angan-angan manusia bahwa gua mah nggak bakal kena lah. Sama ketika lu prospek orang, pasti akan ada yang bilang sama lu juga bahwa gua mah nggak bakal kena lah. Guys, gua nggak ngerokok, nggak minum, nggak nyimeng, nggak macem-macem lah ya, nggak main cewek, nggak main aneh-aneh, nggak. Tapi umur 39 tahun, gue kena anemia plastik, dan itu habis 3 miliar men. Oke, so kalau lu pikir bahwa gue mah nggak bakal kena lah, guys, COVID, Deddy Corbuzier aja kena loh. Lu berasa lebih sehat dari Deddy Corbuzier? Nangkep maksud gue ya. Nah jadi so that's the risk. Menahan keinginan manusia untuk belanja hal-hal yang nggak penting. Nah karena ada 2 tipe orang, saving, dia spending dulu baru saving, atau saving dulu baru spending. So gimana caranya supaya lu bisa saving dulu baru spending? Paksa, bukalah sebuah account yang dimana auto debit setiap bulan. Karena kalau savingnya di bank, lu bulan depan saving juga nggak ada yang bakal nelponin lu, nggak bakal ada yang nyari lu, betul kan? Tapi kalau lu buka savingnya di insurance, bulan depan lu nggak saving, otomatis agent lu bakal telepon, bakal WhatsApp, dari polisi bakal kirim email, semua bakal dimain lu supaya polisi jangan lapse. Setuju? So kalau lu mau make sure pendidikan anak lu ada, lu mau saving buat pendidikan anak lu ada, ini tempat yang jauh lebih memaksa lu dan mengotomatisasi kebiasaan saving lu. Oke. Istri gua ikut, maksudnya istri gua lumayan lah ya belajar saham. Terus kita juga ada beli MIP, kita juga ada yang maksudnya langganan, dan portfolio istri gua not bad lah. Tapi kita tetap buka perusahaan loh. Why? Yang pertama karena mau jualan. Karena lo nggak bisa jual apa yang lo nggak beli kan. Terus yang kedua adalah karena itu bisa mengotomatisasi, memaksa kita untuk saving every month. Nangkep? Oke? Nah, terus apa sih sebenarnya kerjaan kita sebagai agen asuransi? Yang pertama, setiap hari lu orang nelpon orang, lu memastikan supaya mereka dapat hidup bahagia, tua dengan bangga karena udah ada duit,
sakit tanpa harus khawatir, dan meninggal dengan rasa tenang. So dengan bangga gue bisa bilang bahwa gue bangga jadi agen asuransi jiwa. Oke? Masih panjang ya waktunya Son ya? Udah selesai materinya. Oke. Sesi 2. Oke. Nah, teman-teman, tahun 2020 kita berhadapan dengan COVID. Oke. Makanya gue bingung loh kalau jadi speaker suruh ngomong lama-lama, gue bingung loh. Ya, karena biasanya orang udah nggak bisa nangkep kalau selama itu, Son. Okay. Nah, tahun 2020 kita berhadapan dengan zamannya COVID, semua sibuk COVID, semua kaget sama COVID tahun 2020 kan, dan 2021 kita semua urusan dengan vaksin, betul? Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi tahun 2022? Oke. 2022, teman-teman, pertanyaan gue adalah, apakah akan jadi lebih baik atau lebih buruk? Iya, cuma Tuhan yang tahu ya. Oke, cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa tebak. Nah, the question is, nah teman-teman, masalah gini loh, ini mau akan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk nggak masalah, karena itu cuma menentukan 10% doang daripada hidup lo. Apapun yang akan terjadi tahun 2021-22 ini, baik ataupun buruk, itu cuma akan menentukan hidup lo cuma 10%. 90% itu tergantung daripada respon lo terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Guys, tahun 2020-2021 pas lagi COVID, ada nggak agensi omsetnya naik? PT7. Oke, PT7 naik kok. Tapi ada nggak agensi yang mau kagak ada COVID juga omsetnya malah turun? Oke, ada nggak agen-agen yang mau COVID nggak COVID omsetnya naik? Oke, malah Budi Suyanto jadi agency of the year ketika COVID. Oke, nah tapi ketika ada juga orang-orang yang nggak ada COVID juga omsetnya biasa-biasa aja, begitu aja. So guys, itu bukan tentang apa yang terjadi sama lo, tapi bagaimana lo berespon terhadap apa yang terjadi. Oke? Nah, so ya kayak tadi lah, COVID ada yang bisa melihat ini sebagai ancaman, ada juga yang bisa melihat ini sebagai peluang. Ada yang melihat ini sebagai resiko, ada yang melihat ini sebagai kesempatan gitu. Tahun 2020 gue sakit. Oke? Dan waktu itu dibesukin sama Pak Tim. Nah jadi waktu itu sampai si dokter, intinya dokternya udah sampai bilang lah gitu. Kan gue udah transfusi, gue udah di rumah sakit udah 5 minggu, udah habis 2 miliar, dan dokternya tadi bilang dalam waktu 4 minggu trombosit udah akan naik. Tapi ini gue udah transfusi bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, udah setiap hari gue harus transfusi darah. Orang normal trombositnya itu 150.000 sampai 400.000. Gue trombositnya itu bisa sampai di bawah 5.000. Pernah tidak terdeteksi. Ya. Dan gue nanya dokternya, dok, lu bilang setelah 4 minggu keadaan akan membaik. Gue udah 5 minggu di sini. Dan gue bukan lebih baik, malah gue transfusi lebih sering gitu. Tahu nggak dokternya jawab apa? I don't know. You pray lah, you pray. Guys, kalau kondisinya kayak gitu, lu punya 2 pilihan. Lu stres, ya, atau lu menggunakan semua waktu yang ada dengan baik. Oke? Dan gue decided buat, kalau gue masih bisa bangun hari ini, itu kesempatan nih. So I must gunakan semua waktu yang ada dengan baik. Oke? Nah, waktu itu gue tetap masih mimpin tim loh. Gue masih direct meeting sama agent gue, gitu ya. Gue masih ya di gereja gue ada namanya komsel, gue tetap pimpin komsel. Terus waktu itu gue juga sempat bikin beberapa acara gitu kan, bikin seminar buat merencanakan sebuah seminar buat orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus di rumah sakit loh. Secara Zoom online gue mengarrange hal-hal seperti itu, dan istri gue belajar saham, gitu ya. Dan sometimes we can see blessing in disguise namanya ya. Klaim CCB-nya keluar selama bulan Maret, nggak tahu mau ngapain di rumah sakit, istri gue belajar saham dan dia masuk saham di titik terendah gitu kan, dan ya thanks God gitu kan. Nah jadi itu adalah blessing juga gitu. Nah so lo bisa ngelihat bahwa maybe bad thing can happen, tapi kalau lo berespon benar, lo bakal ngelihat bahwa it will be bring goodness to you. Itu akan bisa mendatangkan kebaikan buat lo. Oke? Teman-teman, kalau lo intinya gini deh, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Game is not over yet. Nah, kamu maksud gua? Apa yang karena lu lihat sebagai titik buntu gitu ya? Karena itu bukan jalan buntu. Itu cuma belokan. Cuma kalau di sini lu lihat, itu kayak jalan buntu. Tapi kalau lu udah nyampe di situ, lu masih ada belokan ternyata. Oke? Nah, intinya gini. Sebelum selesai,
Jangan menyerah dulu. Oke? Kita harus tetap berespon benar, walaupun memang saat-saat seperti itu nggak mudah. Tapi sebenarnya hidup kita lebih ditentukan oleh respon kita dibandingkan dengan apa yang terjadi pada kita. Nah, maksudnya ya, kemarin Darmadi ngomong tentang seorang pelari. Ingat, dengar ceritanya? Ya, iya, pelari itu dia kena cancer, terus dia lari, dia berhasil mengumpulkan 850 juta dolar buat sumbangan buat orang yang kena cancer. Dengan kaki satu, dia lari. Oke, dia lari setiap hari. Nah, terus abis itu ada orang bilang, wah itu kakinya satu ya, kalau kakinya dua, mungkin bisa dapat lebih banyak. Ya kalau kakinya dua, nggak ada yang sumbang sebanyak itu. Nah, aku nggak maksudnya. Guys, ya setelah semuanya berlalu gitu ya, gue melihat bahwa setelah 2 tahun ini semua berlalu, ada perubahan nggak dalam diri gue. Dan ketika di flashback, gue baru menyadari lewat kejadian tahun 2020 yang ibarat 2020 yang cukup menyeramkan itu, gue baru menyadari yang pertama, gue baru menyadari kenapa gue ada di industri ini. Kalau gue nggak ada di industri asuransi, mungkin gue nggak bakal ngambil PPH Plus sampai Gold B. Gue nggak akan meng-appreciate seperti itu. Nangkep ya? Rata-rata agent cuma ngambil Silver B, betul kan? Kalau buat diri sendiri suka pelit. Oke? Nah sama, gue juga mungkin pikir gue cuma bakal Silver B, tapi untungnya waktu itu gue ambil Gold B. Oke? Nah jadi ketika dokter bilang Gold B, dokter bilang lu harus berobat ke Singapura, biaya sekitar 10 miliar, gue nggak takut. Karena biaya limit gue bisa sampai 35 miliar. Yang kedua teman-teman, klaim CCB cair. Oke, dan itu gara-gara CCB cair itu akhirnya ada modal buat belajar saham. Kalau nggak ada mungkin nggak ada modal buat belajar gitu kan. Dan akhirnya gue jadi belajar investasi dan mengenal sebuah dunia investasi yang baru gitu ya. Nah guys, blessing in disguise. Nah gara-gara gue sakit kemarin, gue jadi menghargai kesehatan loh. Oke, berat badan gue turun 9 kilo sekarang. Oke, nah dan ya kolesterol, tekanan darah itu karena obat yang gue makan tuh bisa ngaruh ke kolesterol, asam urat, darah tinggi, liver, sama gue punya ginjal. Nah, so gue harus menggunakan pola gaya hidup sehat untuk mengurangi efek samping daripada obat itu. Mau nggak mau. Ibarat kata gue harus memaksa diri gue menggunakan gaya hidup sehat gue untuk mengurangi efek samping daripada obat itu. Tapi thanks God, Januari kemarin gue udah stop obat. Oke, dan gaya hidup sehatnya tetap berlanjut. Gue tetap masih olahraga, tetap masih makan sehat, dan tetap berat badan gue nggak ada rencana buat naikin berat badan sih. Oke, nangkep guys? So sometimes you see that bad thing happen, but what doesn't kill you make you stronger. Oke, a better tomorrow start from a better me. Oke. Nah teman-teman, kita kadang pengen supaya wah semua jadi lebih gampang dulu dong, semua jadi lebih mudah dulu dong, COVID rendah dulu dong. Enggak, kadang-kadang gini loh, Tuhan nggak bekerja dengan cara bikin situasinya jadi lebih mudah, tapi Tuhan menjadikan supaya kita jadi lebih baik. Oke, don't pray for an easy life, pray for a stronger you ketika hard times comes to you. Gitu. Jangan berdoa buat hidup yang lebih gampang, tapi berdoa supaya kita jadi lebih kuat. Supaya ketika saat-saat sulit, kita siap. Gitu. Anda punya dana darurat nggak? So, ketika saat-saat sulit datang, Anda punya dana darurat. Anda perbesar income Anda nggak? So, ketika anak Anda mesti kuliah, Anda siap. Atau Anda cuma bergantung sama satu sumber income? Come on guys, Anda perlu perbesar kapasitas Anda. So, when hard times come, you're ready. Okay? A better tomorrow, start from better you. So, 2022 yang lebih baik. Dimulai dari kita yang lebih baik. Oke, jadi apapun yang terjadi 2022 ini, selama kita jadi lebih baik, things will getting easier. Oke, nah teman-teman menjadi lebih tua itu otomatis, betul ya. Tapi menjadi lebih baik itu perlu diupayakan loh. Oke, menjadi lebih tua itu otomatis. Tapi buat menjadi lebih kurus perlu diupayakan. Menjadi lebih sehat perlu diupayakan. Menjadi lebih pinter perlu diupayakan. Menjadi lebih dewasa perlu diupayakan. Menjadi suami yang lebih baik, orang tua yang lebih baik perlu diupayakan. Menjadi lebih kaya juga perlu diupayakan. Guys, menjadi lebih tua itu otomatis. Tapi menjadi lebih baik itu perlu diupayakan. Oke, so kita cuma berharap tahun 2022 ini kita nggak cuma jadi tambah tua, tapi kita juga jadi lebih baik. Setuju?
Nah, so 7 step to become a better me. Yang pertama adalah tentukan Anda pengen jadi lebih baik dalam hal apa. Nah, di MDRT kita belajar namanya whole person concept. Oke. Nah, dan ada 7 area. Kita nggak cuma lebih baik dalam satu hal. Oke, maksudnya nggak cuma bisnis karir doang. Nah, satu hal yang gue suka di insurance adalah bahwa di bisnis ini adalah bahwa kita nggak cuma ngomong tentang duit. Oke. Kita juga diajari buat mikirin hal-hal yang lain, balance life. Oke. Nah, Harrison tuh udah mulai turun ya, udah turun 3 kilo dia ya. Wah, dia udah mulai concern gitu. Nah, so teman-teman, yang pertama adalah tentang health. Oke, tentang hubungan kita dengan relationship kita, spiritual, education, financial, service, and career. Dan 7 hal ini kita bukan cuma bertumbuh, tapi kita juga pengen balance. Oke, bukan cuma balance, tapi kita juga pengen bertumbuh. Kalau 7-7-nya balance, tapi semua di titik 0, ya percuma juga, betul nggak? Tapi kita nggak cuma pengen itu, tapi kita juga pengen bertumbuh di dalam ke-7 hal ini. Dari sisi karir kita bertumbuh, dari sisi relationship dengan keluarga bertumbuh, dari sisi health juga jadi lebih baik, dan kita bertumbuh. Bukan cuma balance, tapi juga bertumbuh. Nah, tentuin dalam 7 area ini 1-2 goals yang pengen Anda mau capai. Oke? Nah, ketika Anda mau tentuin goalsnya, gunakan kaidah SMART. SMART itu yang pertama adalah spesifik ya. Jangan tulis goals ya, misalnya gue pengen jadi lebih sehat. Oke, itu nggak spesifik. Lebih sehatnya gimana? Misalnya saya pengen fatnya sekarang jadi 18%, tadinya 22 jadi 18%. Saya pengen turunin berat badan dari 75 jadi 65 ya, itu dalam hal gitu. Kalau misalnya, nah nanti saya dalam hal gue pengen lebih kaya, nah, itu nggak spesifik. Saya pengen punya income berapa, saya punya saving berapa. Nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan buat pemandunya, oke? Measurable, terukur, ya. Bagaimana cara terukur? Bikin dalam bentuk ada angkanya, oke? Misalnya relationship, gue pengen jadi orang tua yang lebih baik, itu nggak terukur. Tapi gue pengen seminggu sekali ada bedtime story sama anak gue. Nah, itu terukur, seminggu sekali bedtime story sama anak gue, oke? Nah, kalau itu gue pengen jadi suami yang lebih baik, itu nggak terukur. Gue pengen nanti ada merayakan anniversary, oke? Seminggu sekali pacaran lagi sama istri gue. Banyak loh orang yang karena kesibukan kerja ya, udah menikah berhenti pacaran, oke? Nah, so pacaran lagi lah, gitu ya. Nah, so pacaran lagi, spend time, quality time sama keluarga Anda, spend time sama anak Anda, karena sometimes you give your most precious things for them, yaitu time Anda. Oke, nah jangan cuma kasih kepada yang lain, tapi kasih kepada keluarga juga. Nah, attractive, goals itu harus menarik. Itu harus jadi goals Anda, bukan goals pasangan Anda. Misalnya ya, ketika turunin berat badan, itu adalah goals pengennya gua. Tapi kalau itu adalah pengennya suami gua, istri gua, itu jadi nggak menarik. Nah, maksudnya ya, kenapa lu pengen turunin berat badan? Istri gua pengen gua turunin berat badan. Nah, itu tidak menarik buat lo. So, itu bukan goals lu, itu biasanya tidak akan tercapai. Tapi ketika itu pengennya lu, itu maunya lu, itu akan jadi menarik. Kenapa lo mau jadi Star Club? Ya disuruh Harrison gitu. Nah, itu tidak akan menarik karena itu bukan maunya lo. Kenapa lo mau promosi? Ya katanya semua orang di sini mesti promosi gitu. Ya kata siapa? Nah, so guys, itu harus jadi maunya lo. Itu harus jadi menarik, hanya menarik ketika itu adalah keinginan lo, bukan keinginan orang lain. Realistis ya. Realistis itu bicara lo mau bayar harganya nggak? Ketika lu bilang bahwa lu pengen turun berat badan, tapi hobinya apa? Makan. Ya nggak cocok gitu kan? So intinya adalah lu punya habit nggak, atau lu mau bayar harganya nggak buat dapetin goals tersebut. Dan yang terakhir adalah time bound, harus ada batas waktunya. Oke? Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda. Kesehatan, bagaimana kesehatan Anda? Berat badan Anda, persentase fat Anda, oke? Nah, kalau gue kemarin goalsnya tahun ini adalah gue pengen drugs free. Gue nggak pengen makan obat apapun lagi, karena sebelumnya gue masih makan imunosupresan, terus pakai ya tambah sedikit obat darah tinggi kalau misalnya lagi naik, kalau enggak ya stop ya. Jadi gue pengen stop makan obat apapun juga gitu ya. Nah, so itu terus fat 18% gitu ya. Nah, so berapa persen gitu ya. Terus edukasi pertumbuhan pribadi, apa hal baru yang pengen Anda pelajari? Jangan sampai kita cuma tambah tua tapi nggak tambah dewasa, nggak tambah bijak, nggak tambah pinter. Anda mau belajar apa tahun ini? Oke? Branding, teamwork, selling skill, bangun tim. Anda mau belajar apa? Oke? Nah, Anda mau belajar apa tahun ini? Karir, bisnis, berapa omset yang pengen Anda capai? Berapa orang dalam tim Anda
Apa posisi Anda di tahun ini? Oke? Pengen promosi nggak? Berapa orang dalam grup Anda? Omset Anda berapa? Pelayanan. Apa kontribusi yang Anda ingin berikan tanpa pamrih? Dalam hal apa Anda ingin terlibat secara sukarela? Oke? Misalnya, gue lihat nih kan si Edi udah mulai nih terlibat nih ya. Edison nggak bayar lu ya buat urus-urus ini semua, bikin itu enggak ya? Nah, kopi hitam. Oh, oke. Nah, so itu juga adalah kontribusi, itu adalah pelayanan yang kita berikan tanpa kita dibayar, gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak gue di gereja ada aktivitas pelayanan, pimping di wihara ada aktivitas tanpa dibayar. Teman gue Stephen Donodara, dia suka terlibat di sana. Pak Timotius jadi ketua RT. Nah, Anda ingin terlibat dalam hal apa? Dalam hal kontribusi di mana Anda nggak dibayar. Oke? Jangan kita ngukur segala sesuatu itu based on kita mau dibayar. Oke? Nah, termasuk dalam dalam hal-hal aktivitas kantor gini juga bisa kan? Oke? Nah, so Anda bisa terlibat dalam aktivitas gini tanpa dibayar. Nah, so Anda pengen terlibat dalam hal apa? Oke? Keuangan, kapan mau lunas utang? Punya tabungan berapa? Penghasilan berapa? Dana darurat, asuransi? Oke? Kerohanian, bagaimana kualitas kerohanian Anda? Kehidupan doa Anda, berapa banyak spend waktu yang Anda berikan buat doa? Oke? Baca kitab suci, berapa lama? Gitu ya? Keluarga, hubungan, seperti apa hubungan yang Anda bangun? Berapa sering Anda memiliki waktu dengan istri, orang anak, orang tua, dan pasangan? Oke? So guys, ini mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang buat kita bisa bantu kita buat tahu goals atau kita pengen jadi baik tahun ini seperti apa. Oke? Nah, biasanya ini gue ada, tapi gue nggak akan ambil ini karena ini bukan sesi goal setting. Oke? So ini materi goal setting gue sebenarnya kemarin ya. Nah, tapi ya udah gue akan skip aja. Nah, yang kedua adalah Anda mesti tulis di kertas. Kenapa? Karena survei Harvard membuktikan bahwa 84% orang yang nggak punya goals dibandingkan dengan orang yang punya goals tapi nggak ditulis. Dan orang yang nulis goalsnya ini 84, 13, dan 3. 10 tahun kemudian yang punya goals tapi nggak ditulis itu income-nya 2 kali lipat. Tapi yang mempunyai goals dan ditulis itu income-nya 10 kali lipat daripada yang nggak punya goals. Oke? Misalnya lah, gue minta Dokter Budi. Dokter Budi, nanti tolong dong ini anterin ke rumah gue. Oke? Nah, rumah gue dari sini keluar kiri. Oke? Terus nanti abis itu lu akan ketemu abis itu lu lurus belok kiri mentok, abis itu belok kanan. Nah, nanti di situ lu lurus ada flyover. Lu perempatan lampu merah lu belok kanan. Nanti ada pintu tol, masuk lu ke kiri, keluar dari masuk tol, terus ikutin tolnya. Nah, terus lu keluar Kapuk Kamal. Abis keluar Kapuk Kamal, perempatan pertama, perempatan kedua lu belok kiri. Terus perempatan kedua lagi belok kanan. Nanti ada pertigaan pertama belok kiri, lurus mentok belok kiri. Nah, lu masuk komplek perumahan Green Court. Abis itu perempatan kedua lu belok kanan. Terus ada perempatan lagi, lurus lagi, rumah kedua di sebelah kiri. Nah, itu rumah gua. Tolong ya, Dok. Kira-kira dia bisa nyampe nggak? Nggak. Why? Karena pertama otak kita itu nggak bisa ingat sedetail itu. Terus yang kedua adalah dalam perjalanan dia menuju ke rumah gua akan ada begitu banyak distraction yang membuat dia lupa, yang membuat dia confused, dan akhirnya nggak nyampe-nyampe. Guys, sepanjang tahun ini Anda buat goals, kalau Anda nggak tulis, percayalah sampai akhir tahun kebanyakan Anda lupa awal tahun Anda tulis goals apa. Karena ada begitu banyak hal, ada begitu banyak kejadian yang akan terjadi di depan mata Anda yang begitu menarik perhatian Anda sampai Anda lupa apa yang benar-benar penting. That's why itu mesti ditulis. Tujuannya adalah supaya Anda bisa baca tiap hari, supaya Anda tahu apa yang penting dan Anda bisa kejarkan itu setiap hari. Kalau enggak ya goal setting tinggal goal setting. Dan ngomong-ngomong guys, goal setting buat turunin berat badan dari 74 ke 68, akhirnya gue turun sampai ke 65, oke sekarang 65. Itu adalah goal setting yang tercapai di 2021, yang ditulis tahun 2020, direncanakan di 2019, dipikirkan di 2018, yang gagal di 2016, dan sudah dibicarakan dari 2016. Setiap tahun buat goal setting tapi miss out. Why? Nah, nanti Anda akan lihat di belakang kenapa. Nah, salah satunya adalah karena gue nggak baca goalsnya tiap hari dan gue nggak membangun sistem, untuk bisa mendapatkan hal itu, Nah, yang paling bagus tadi kalau Anda bisa bikin vision board, Misalnya lu tempelin badan lu crop gitu ya, foto body yang bagus, lu crop pakai muka lu, kepalanya lu tempelin. Nah, so that is vision board, Nah, so teman-teman.
Tujuannya adalah buat reminding you every day where are you going to. Nah, yang ketiga adalah ini. Oke, perhatikan kata-katanya ya. Ini teka-teki silang. Oke. Who am I? Siapakah saya? Oke, siapakah saya? I am your constant companion. Saya adalah teman abadi Anda. Oke. I am your greatest helper or your heaviest burden. Saya adalah penolong terbesar Anda atau beban terberat Anda. I will push you onward or drag you down to failure. Saya akan mendorong Anda maju atau menarik Anda menuju kepada kegagalan. I am completely at your command. How the thing I do, you might as well turn over to me and I will be able to do it them quickly and correctly. Saya sepenuhnya dalam kendali Anda. Separuh daripada yang saya kerjakan, mungkin lo bisa serahkan kepada gua dan gua akan mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat loh, oke? I am easily managed. Saya gampang diatur. You must merely be firm with me. Kamu hanya perlu tegas sama saya. Show me exactly how you want something done, and after a few lessons, I will do it automatically. Tunjukkan kepada gue bagaimana lu pengen sesuatu dikerjakan, dan setelah beberapa kali, gue akan melakukannya secara otomatis. Oke? I am the servant of all great individuals and of all failures as well. Saya adalah hamba dari semua orang besar dan juga orang-orang pecundang. Those who are great, I have made great. Mereka yang hebat, gue yang jadi mereka hebat. Those who are failures, I have made failures. Mereka yang gagal, gue yang bikin mereka gagal. I am not machine, though I work with all the precision of a machine plus the intelligence of a human. Saya bukan mesin, meskipun saya bekerja dengan ketepatan sebuah mesin plus kecerdasan manusia. You may run me for the profit or run me for ruin. Lu boleh menggunakan gua buat keuntungan atau menggunakan gua buat kehancuran. It makes no difference for me. Gak ada artinya buat gua. Take me, train me, be firm with me, and I will place the world at your feet. Pakai gua, latih gua, dan tegas sama gua akan taruh dunia di bawah kaki lu. Be easy with me, and I will destroy you. Lu gampang-gampang sama gua, main-main sama gua, dan gua akan menghancurkan lu. Who am I? I am habit. Jawabannya habit. Oke? Bro, bantu bro, ini next slide-nya. I am habit tuh kecil ya, habit. Oke? Udah, gak apa-apa bro. Nah, ini udah mesti kecil lagi. Guys, ketika dalam sebuah pertandingan, so ini keren kan? So lu bisa baca ulang semua dan ini akan jadi make sense. It's talking about habit. Guys, ketika lu dalam sebuah pertandingan Olimpiade, semua yang bertanding di sana, kalau ditanya semua goalsnya apa? Semua pengen jadi juara, betul? Semua pengen dapat medali emas. Tapi kenapa ada yang dapat medali emas dan ada yang enggak? Bukan masalah goalsnya. Goalsnya semua medali emas. Bukan masalah dreamnya. Nah, gue mau kasih tau, lu tulis goal setting aja. Itu nggak menjamin goal setting lu tercapai masalahnya. It's not your goals. It's about your habit. Oke? Lu membangun habit buat mencapai goals tersebut nggak? Oke? Yang menang dan yang kalah sama-sama pengen menang. Terus kenapa hasilnya berbeda? Karena yang satu membangun habit buat menang, yang satu nggak. Bro, ini boleh dikecil lagi ya? Gua lupa. Oke? Nah, sama kalau ditanyakan, semua pengen sehat? Semua pengen sehat. Tapi kenapa ada yang sehat ada yang nggak sehat? Karena habitnya. Oke? Guys, kalau cuma sekali-sekali mah nggak efek ya. Kemarin gue habis makan, ada teman ulang tahun. Terus ya makannya nasi kotakan ya. Terus habis ya, lebih ke arah kayak ibadah lah, kebaktian. Habis itu pas sebelum ibadah kebaktian, kita semua dikasih kotakan makan enak lah ya. Banda Jakarta punya itu dan gue nambah for the first time gue nambah. Oke? Tapi guys, gue mau kasih tahu bahwa kalau cuma makan sekali-sekali itu nggak bakal buat perbedaan, betul? Termasuk kalau gue cuma diet, hari ini gue puasa 1 hari, itu juga won't make any difference. Nah, apa maksudnya? Lu push up 20 kali sehari, itu nggak bakal ngebentuk apa-apa. It won't make any difference kalau lu cuma sekali doang. Tapi hanya konsistensi yang will make the difference. Nah, apa maksudnya? Setiap kali gue habis sharing apa di mana orang nanya, John ini gimana apa segala gini. Ya, sebenarnya yang paling efek itu adalah konsistensi. Coba tanya Enrich. Kalau dia bikin acara kayak gini, sekali aja, no difference, right?
Tapi MD sudah ngumpul acara kayak gini udah dari berapa kapan tuh, dari berapa tahun yang lalu. Nah, so konsistensi yang make you grow. Ya. Nah, guys, kalau lu cuma sekali-sekali, it doesn't make any effect. Tapi sesuatu yang lu lakukan berulang-ulang itu yang akan make a difference loh. So, hati-hati sama apa yang lu lakukan berulang-ulang. Lu konsisten lakukan apa? Sadar nggak sadar loh. Kita konsisten nonton Netflix. Sadar nggak sadar loh. Kita konsisten main sosial media, betul kan? Sadar nggak sadar loh. Nah, so sadar nggak sadar, lu konsisten sama hal-hal yang mungkin lu nggak pikirin, lu pengen ngebangun habit tersebut, tapi kan lu lakukan beberapa kali, automatically. Nah, kenapa lu nggak desain buat sadar nggak sadar, lu bangun konsisten, habit-habit yang bisa membawa lu kepada apa yang lu inginkan. Gue setiap hari konsisten, setiap hari, gue ada interview buat rekrutmen, every day. Oke? Nah, sekarang lagi mau coba bangun, ya setiap hari konsisten, olahraga. Oke, terus setiap hari konsisten. Gue lagi mau coba nih setiap hari konsisten bikin konten. Nggak tahu nih, ini lagi mau bangun habitnya gitu. Nah, so apa yang lo lakukan berulang-ulang yang will make a difference. Oke, so choose dan coba mulai pikirin. Nanti kita akan bahas apa yang lo tanpa sadar lakukan secara konsisten. Dan setiap goal yang ingin dicapai, lo bangun habit. Lo mesti tanya. Tadi lo udah bikin goal setting kan? Apa yang lo pengen capai kan? Nah, habit apa yang perlu gue bangun untuk bisa mencapai goal sini. So, misalnya contoh, gue kan tadi itu kan pengen ya maksudnya bertumbuh dalam hal parenting lah. So, gue tulis goals gue adalah, gue pengen setiap Jumat malam, itu ada bedtime story sama anak gue. So, gue bikin sistem, supaya itu bisa terwujud setiap Jumat sore, Jumat malam. Gimana caranya? Gue ngomong sama anak gue, ingetin papi ya, setiap Jumat malam kita bedtime story. Lu setiap kali udah janji sama anak, dia pasti bakal nagih terus tuh sama lu, betul kan? Lu janjiin apa ke anak kecil apa sih ditagih terus sama dia. Nah, so I try to make a system dan bakal bikin gua terkunci di bangun itu secara otomatis. Nah, yang keempat teman-teman, bagaimana cara tercepat buat jadi sukses? Any idea? Belajar dari yang terbaik, betul. To be the best, learn from the best. Oke? Nah, teman-teman, cara tercepat, lu nggak perlu gagal dulu, guys. Oke? Tapi lu bisa cepat buat sukses dengan hanya nyontek. So, kenapa lu mesti melakukan begitu banyak kegagalan? Nyontek aja udah berhasil. Lu mau jago jualan? Belajar sama yang jago jualan kan. Di sini ada Lim Octavianus, gitu. Ada Acong, ada Erison, gitu. Belajar dari mereka yang udah berhasil. Oke? Temukan mentor, guys. Kenapa? Karena konsisten itu nggak mudah. Setuju? Makanya kita perlu mentor. Gue sama Ping Ping, kita ada ikut satu coaching, ya. Lumayan loh buat gue coachingnya. Maksudnya gue itu di atas rata-rata coaching yang pernah kita ikut dan kita bayar. Bayarnya 15 juta setahun ya Ping ya. Nah, so kenapa gue mau bayar? Karena padahal dia ngajarin kita itu hal-hal yang basic. Hal-hal yang basic yang ibarat kata lo juga tahu lah. Oke, misalnya apa? Dia ngajarin kita baca buku setiap hari. Oke? Terus kedua, suruh bersyukur setiap hari. Bersyukur lu juga tahu kan? Maksudnya mak lu juga ngajarin lu bersyukur, betul kan? Di gereja juga lu dengar belajar bersyukur kan? Nah, kita disuruh bikin jurnal syukur, setiap hari tulis 7 gitu. Terus kalau kita mikirnya negatif, denda. Gak boleh mikir negatif, lu juga diajarin kan? Maksudnya di gereja, di wihara, mak lu juga ngajarin deh. Nah, dia ngajarin kita hal-hal yang basic. Nah, cuma kenapa gue mau ikut, kenapa kita bayar? Karena dengan adanya mentor, lu kayak punya PT, ngerti ya maksudnya? Punya personal trainer yang will remind you dan lu bisa kasih accountability. Orang kalau nge-gym ada PT sama nggak ada PT beda nggak? Mana yang lebih cepat? Mana yang badannya lebih bagus hasilnya? Itu gunanya mentor. Nah, maksudnya ya, karena konsisten itu nggak mudah. Lu perlu mentor buat you give accountability dan dia bisa ngajarin the fastest way, the easiest way untuk menuju ke sana. Nggak perlu ngulangi kegagalannya itu. So, kita setiap hari tulis, ya kalau bersyukurnya itu mesti ditulis. Kalau baca buku dapat apa mesti di-report di grup. Denda itu kita mesti masukin celengan. Nah, guys, di sini gua buat sama Pimping buat itu bayar 15 juta loh. The good news is di Pro, kalau lu datang sama leader lu dan lu bilang sama dia, gua mau nih capai ini. Lu kasih tau gua apa yang mesti konsisten gua lakukan. Oke? Gua yakin dia akan ngejar-ngejar lu dan dia nggak bakal minta bayaran sama lu. Setuju? Oke, dia bakal ngajarin lu dan dia nggak bakal minta bayaran sama lu. Cuman lu mesti kasih dia accountability
kasih dia kuncinya supaya dia bisa meminta pertanggungjawaban dari lo. Karena kalau lu nggak kasih, ya susah. Nah, apa maksudnya? Lu perlu kasih dia tongkatnya buat minta accountability-nya, buat minta pertanggungjawabannya dari kita. Lu mau ngasih nggak? Nangkep ya? Sama kayak lu ngelatih nge-gym, lu kasih PT, lu bayar PT, begitu lu bayar dia bakal nelponin lu kalau lu nggak datang nge-gym. Lu makannya jorok, dia bakal ngoceh-ngocehin lu. Lu mau nggak suruh leader lu jadi PT buat lu di dalam bisnis ini? Lu nggak perlu bayar, PT lu mesti bayar, coach lu mesti bayar. Oke? That's the best mentor lah, your leader. Oke? Dan action review secara berkala. Oke? Nah, yang tadi. Nah, goal sama wish. Beda nggak goal sama wish? Bedanya apa? Goal has a plan. Wish just wish. Oke? Semua orang pengen naik AD, semua orang pengen jadi agency of the year, semua orang pengen jadi leader. Tapi itu cuma wish kalau lu nggak punya plan. Lu punya plan nggak? Oke? Plannya apa? Nah, teman-teman, lu mesti mulai mikirin nih 4 pertanyaan kunci ini deh. Apa yang mesti lu start doing? Oke, ngomong negatif ya, yang pokoknya ya itulah, gitu. Dan baca-baca yang hoax, gitu. Nah, stop ngomong negatif, stop ngelakuin hal yang itu, udah baca, masukin hal-hal yang jorok dalam pikiran lo. Apa yang mesti lo start lakukan? Ya mungkin mesti belajar ya, mulai baca buku-buku yang positif, mulai coba training, mulai datang sama leader lo dan siapin minta waktu buat leader lu, buat coaching one-on-one dan sebagainya. Apa yang mesti lu start lakukan? Oke? Start recruiting, start posting konten, oke? Start branding. Apa yang mesti lu start lakukan? Oke? Apa yang mesti lu last lakukan? Oke? Netflix, PUBG. Oke? Itu PUBG itu masih last lah, jangan stop lah. Gue pernah uninstall, ya install ulang lagi. Nah, so guys, apa yang mesti lu lakukan? Apa lu mulai merasa bahwa ini udah mulai consume a lot of your time? Apa yang lu merasa lu mulai addict nih, gitu ya? Nah, itu membawa lu kepada apa yang lu inginkan nggak? Apa yang lu mesti more lakukan? Spend time sama anak, baca buku. Oke, apa yang mesti lu more lakukan? Nah, so evaluasi deh guys. Karena kalau kita nggak aware, kita cuma berespon aja, bereaksi aja, dan kita nggak memikirkan apa yang kita lakukan secara sadar. Ini membawa gua kepada apa yang gua inginkan, atau ini membawa gua kepada apa yang gue tidak inginkan. Gue yakin kalau ditanya semua pengen berat badan ideal, betul? Semua pasti pengen sehat. Tapi secara nggak sadar, sistem kita tidak membawa kita ke sana. Consistently kita nggak menuju ke sana. Oke? So, what is your system? Oh ya, handphone gue udah secara otomatis. Ternyata handphone itu punya aplikasi canggih loh. Namanya mode tidur, mode sleeping mode. Jadi di atas jam 10, langsung handphone gue jadi black and white. Jadi saham udah nggak ada merah lagi, Son. Semua black and white soalnya handphone gue. Nah, jadi gue pertama kali, handphone gue kenapa nih? Gue pikir rusak. Nggak tahu itu udah mode tidur. So, jadi kalau di jam 10, handphone gue udah black and white. Lu udah malas deh lihat handphone lu kalau black and white kayak jadul gitu kan. Kayak TV hitam putih kan, nggak menarik lagi kan. Dan jadi lu udah nggak main handphone lagi di atas jam 10. Oke, itu, nah lu terserah lu mau jam 11, nah jadi itu udah mode tidur. Terus bangun lagi handphone lu jam berapa? Nah, so ada lo bisa setting kayak gitu. Misalnya lu mau lagi fokus tapi karena kan lu gatel gitu kan, lu pengen lihat ada ting tong, WhatsApp masuk, ting tong, notifikasi masuk, lu pasti pengen lihat kan. Nah, tapi kalau lu lagi mau kerja, lu bisa mode fokus ya. Jadi kalau yang lagi mau meditasi atau lagi mau kerja ngerjain apa, lu masukin dulu fokus mode. So, itu lu bisa nggak sentuh handphone dulu sampai sekian waktu gitu. Nah, jadi lu bisa stay fokus, oke? Nah, itu mungkin beberapa tips lah, oke guys. Tapi kita perlu nih review. Ini apa yang kita lakukan secara berkala konsisten ini membawa kita kepada apa yang kita inginkan atau enggak. Nah, yang keenam adalah berada di komunitas yang mendukung, oke? Nah guys, misalnya gini deh. Ini gue kasih kepada kalian materi apa yang gue bagikan kepada grup gue, oke? Dan gue juga seneng banget, gue thank you banget. Gue mungkin satu-satunya, gue nggak tahu bukan gue satu-satunya, tapi gue bersyukur banget Edison ngizinin gue berada dalam WhatsApp group English gitu. Nah, karena gue percaya satu lagi nih guys, kalau gue punya satu baju, oke, Dr. Budi punya satu baju, gue kasih Dr. Budi baju gue, dan Dr. Budi kasih dia baju dia ke gue. Sekarang Dr. Budi punya berapa baju? Satu, gue. Tapi sama-sama tetap punya satu kan? Tapi kalau misalnya gue punya satu ilmu,
Dokter Budi punya satu ilmu. Gua kasih tahu Dokter Budi ilmu gua, dan Dokter Budi kasih tahu dia ilmu dia. Sekarang Dokter Budi punya berapa ilmu? Gua? Nah, ilmu itu guys, lu nggak pernah kurang ketika lu bagikan kepada orang lain. Nah, kan maksudnya? Nggak ada ruginya setiap kali lu bagiin ilmu kepada orang lain. Nah, dan ya satu hal yang gue suka culture-nya di Prudensial adalah situasi seperti ini, di mana semua speaker setiap minggu datang di sini bagikan ilmunya kepada kalian, the same materi yang gue bagikan kepada grup gue. Nah, kan maksudnya? Nah, so gue juga belajar dari Erison, gue belajar dari Ping Ping, gue belajar dari Acong, gue belajar daripada leader-leader kalian yang luar biasa, dan gue juga berbagi apa yang gue pelajari. Nah, kan maksudnya ya? Nah, itu yang namanya sinergi, guys. Itu yang nggak ada di industri asuransi lain. Kemarin gue dengar dari si ipar gue, Handoko, cerita kalau di perusahaan sebelah, lu pipis aja bawa agent lu ke toilet, agent lu mau pipis di toilet, lu mesti jagain. Iya, karena di toilet bisa terjadi percakapan, tiba-tiba agent lu langsung mengundurkan diri, langsung pindah ke grup lain. Bisa sampai kayak begitu loh. Ya. Jadi lu kalau pipis, mesti bawa agent lu baik-baik. Agent lu mesti temenin, kan di kamar mandi bisa terjadi percakapan yang membuat dia pindah grup, gitu. Nah, so guys, tunjukin teman-teman lu, gue akan tunjukin masa depan lu. Dengan siapa lu bergaul, itu akan menentukan lu akan menuju kemana. Oke, kalau lu bergaul dengan orang-orang yang misalnya pemabuk, so lu akan menerima value-nya mereka dan lu akan berpikir bahwa mabuk itu wajar. Semua orang sekali-sekali minum kok. Dan akhirnya lu akan meng-accept value dia, dan 5 tahun kemudian lu jadi pemabuk, ya. Nah, misalnya lu bergaul dengan orang-orang yang negatif, so lu berpikir, oh gua nggak parah-parah banget, masih ada yang lebih parah dari gua. Dan akhirnya lu mulai nurunin standar lu, dan lama-lama lu akan kebawa ke dalam standarnya mereka. Tapi kalau lu bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang ngomongin masa depan, orang-orang yang ngomongin tentang visi, rencana, plan, hidup lebih baik, bertumbuh dan sebagainya, orang yang ngomongin bisnis, so lu akan melihat frekuensinya beda. Bahasanya beda, yang dipikirin beda, yang diomongin beda. Lama-lama lu akan merasa bahwa, beda ya, dan value-nya beda. Nah, kan maksudnya? So, teman-teman, tunjukin nama gue teman-teman lu, dan 5 tahun kemudian gue akan lihat, kasih tahu lu masa depan seperti apa. Biasanya, 5 orang terdekat kita, ya kita akan jadi lebih cenderung seperti mereka. Oke? So, choose your friends wisely. Karena lu biasa akan cenderung menerima value-nya mereka. Oke, so lu suka nggak dengan value-nya mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan keluarga? Bagaimana mereka mereka mikirin tentang masa depan dan bisnis mereka dan sebagainya? Mereka mikirin itu nggak? Bagaimana? Nah, lu kalau lihat ya rata-rata orang di Prudensial itu apapun agama mereka rata-rata ya lumayan lah ya. Maksudnya hubungan spiritual oke, hubungan keluarga oke. Rata-rata mostly begitu. Walaupun ada juga yang bengkau ada juga, tapi mostly yang berhasil itu mereka punya. Dan 7 area itu mereka berusaha untuk balance dalam 7 area kehidupan itu. Oke? Yang kayak si itu bilang kalau yang udah mulai itu mereka udah mulai concern, mulai jaga kesehatan. Karena udah hidupnya udah enak, udah takut mati. Jadi mulai jaga kesehatan. Oke? Arang di bara sate. Oke, guys. So kenapa kita kumpul setiap Sabtu? Oke? Karena guys, kalau misalnya ada satu arang sate warna hitam, lu taruhin di dalam arang tukang sate, bakal jadi apa tuh arang? Merah. Oke. Tapi kalau yang ada merah nih lu keluarin dari tempat sate, akan jadi apa? Oke, akan jadi abu. Oke. Nah, so sebenarnya tugas gua ngapain sih? Gua kayak tukang sate. Edison kumpulin arangnya di sini, so gua disuruh kipas-kipasin arangnya. Nah, apa maksudnya? Karena ketika lu keluar dari sini, lu keluar dari komunitas yang akan ngebakar kalian. Nah, apa maksudnya? Yang ngingetin lu tentang goals kalian. Semua impinya freedom, right? Betul kan? Guys, suka nggak suka, 8 jam sehari kita kerja, kita ngomongin tentang masalah duit. Kalau kita bisa solve satu problem tentang masalah duit, lu punya waktu lebih banyak buat rohani, buat keluarga, buat olahraga, buat hobi, buat teman-teman dan sebagainya. Tapi yang problem nomor 1 yang mesti settle adalah masalah finansial. Nah, apa maksud gua? Karena kalau lu bisa settle this one, lu udah freedom, lu udah punya passive income mencukupi semua kebutuhan lu. Lu punya ekstra 8 jam sehari buat hal-hal yang lainnya. Ya bukan berarti lu mengorbankan yang itu dulu, saat ini enggak juga kan, tetap balance. Tapi lu will have more flexibility if you can settle this problem. Kalau udah kayak Edison kan dia udah hoca-hokun. Dia mau ngapain juga udah enak.
Kayak Bu Linda, Bu Bramantini, Pak Tim, Bu Lili. Mereka udah punya flexibility lah. Mereka bisa punya choices lebih besar. Oke, ini yang tadi gue bilang sinergi ya, dengan kita berbagi ilmu. Nah, yang terakhir guys, temukan alasan yang kuat, strong why. Oke, kita udah ngomong what, oke, goal settingnya, how, yang terakhir why. Guys, dalam semua goals itu yang tadi udah tulis, lo mesti tahu kenapa hal tersebut penting buat lo. Buat siapa lo berjuang. Oke, sesudah why who. Oke, nah kenapa? Karena gini guys, setiap kita berkata kayak petinju, petanding atau pemain sepak bola atau apapun itu, biasanya kalau misalnya tim favorit mereka menang, supporternya teriaknya, lonjaknya kegirangan banget ya. Iya, bahkan kadang-kadang lebih girang gitu kan. Supporternya kalau ini bisa sampai berantem supporternya, gitu kan. Nah guys, sebenarnya hidup kita juga kayak gitu. Kalau lu berhasil, percaya deh, keluarga lu ikut senang. Setuju gak? Anak lu, istri lu, suami lu, mereka akan ikut senang. Wih, papa mama gua berhasil loh. Oke. Dan tapi kalau kita gagal, mereka diam aja pasti. Mereka nggak bakal berani ngomong sama kita lah, karena mereka tahu kita juga udah sedih. Dan mereka nggak mau menambah kesedihan itu. Tapi kalau lu menang, di rumah ada yang ikut senang bareng lo. Karena lu jagoannya mereka, lu idolanya mereka. So make sure you win for them. Make sure you win buat para supporter Anda. Anda harus menang di hidup ini. Oke? Gue ingat ketika gue sakit waktu itu, gue tahu gue harus menang. Gue harus bisa menang, berespon benar. Karena kalau enggak anak-anak gue bakal sedih. Karena kalau enggak istri gue bakal sedih. Mungkin waktu itu situasi gue dramatisir lah, gue sakitnya parah. Tapi mungkin hidup kalian nggak perlu sedramatis itu. Tapi kalian tetap harus menang guys. Harus menang. Oke, kenapa? Karena kalau misal, karena dan kalian harus tahu why-nya itu buat siapa kalian berjuang, kenapa kalian harus berhasil. Karena itu adalah ibaratnya sumber bahan bakuannya. Sukses tuh nggak kayak gini guys, nggak kayak satu garis lurus begini. Lu tanya Edison, berapa awal-awal dia muter dia melinjat, baru sekarang ciu, gitu ya. Betul kan? Ya. Nah, 5-6 tahun berapa sih muter begitu? Dan lu perlu a lot of bahan baku ketika lu berada di putaran ini yang bikin ngejelimet kayak gitu. Lu perlu bertahan di saat-saat seperti itu. Lu punya nggak why yang kuat ketika lu lagi ngelingkar di sini? Lu perlu punya why yang kuat buat lu bertahan di saat-saat seperti itu. Lu punya nggak? Oke, semoga video ini bisa membantu kalian buat menemukan why kalian. Mereka harus kerja, jadi perusahaan mereka kasih makan gratis bareng orang tuanya, tapi mereka dikasih market survey. Dan ini semua true story ya, nggak ada rekayasa. Mereka disuruh isi pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, lu kerja berapa hari sebulan? Mereka isi, mereka kerja sehari berapa bulan? Berapa hari dalam sebulan? Lu masih tinggal sama mak lu nggak? Terakhir lu ngomong sama mak lu tentang apa? Kapan terakhir kali lu ketawa sama mak lu? Apa sih makanan favorit mama kamu? Kapan terakhir kali kamu makan sama mama kamu? Kamu pernah ngomong nggak sama mama kamu sayang dia? Apa yang akan bikin mama kamu bahagia? Apa
yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa makan sama mama kamu? Kami tahu bahwa di hari ibu kamu harus kerja dan kami say sorry kalau kamu nggak bisa bareng sama ibu kamu. Tapi kami pengen kamu siapin waktu sama ibu kamu. 1 bulan sebelum hari ibu, mereka disuruh undang mama mereka buat makan bareng sama ibu mereka. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bisa makan sama ibu kamu? Saya cuma ingin melihat mama saya tersenyum. Saya ingin mama saya makan makanan yang enak. Saya ingin menyuapi mama saya seperti ketika dia menyuapi saya. Saya ingin mendengar dia tertawa. Apakah ada yang kamu katakan sama ibu kamu? Saya ingin bilang saya minta maaf. Saya ingin jadi orang yang baik. Saya ingin ibu saya bahagia. Saya ingin memeluk ibu saya. Hari ibu ini, kami siap membantu Anda. Oke, so tahun 2022 ini guys, pastikan kita jadi lebih baik, gak cuma sekedar jadi lebih tua. Oke, saya Johnny Leo, God bless you all.